Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Erwin, peserta CPNS Angkatan 23 Kelompok 3 nomor absen 27 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang learning journal yang berjudul Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Dampak negatif korupsi secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi seperti pembersihan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan-gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kedua, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara. Ketiga, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang terakhir, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Pengertian korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi adalah berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, korupsion perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, kedua, korupsi ekstraaktif, ketiga, korupsi investif, 4 korupsi nepotistik, 5 korupsi autogenik, 6 korupsi suportif, dan yang terakhir korupsi defensif. Penyebab korupsi yakni gagalnya pendidikan agama dan etika, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir langkanya lingkungan yang anti korup. Pencegahan korupsi ada dua, yakni perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem meliputi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian yang perbaikan manusia, yang pertama memperbaiki moral, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesadaran hukum, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Pesan tunas integritas menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada jujur, kedua adil, ketiga peduli, 4 mandiri, kelima disiplin, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan yang terakhir tanggung jawab.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.